Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di seri psikologi indigenous. Ini pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang pengertian dan aspek-aspek berkaitan dengan psikologi indigenous. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas beberapa hal mendasar berkaitan dengan budaya, kemudian psikologi lintas budaya dan psikologi budaya itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mulai melihat apa sih yang dimaksud sebagai psikologi indigenous gitu ya. Sebelum ke sana kita akan coba mengkerangkai bahwa sesungguhnya cara berpikir kita itu adalah cara berpikir yang kontekstual. Artinya cara berpikir kontekstual itu adalah sebuah keniscayaan yang kita alami. Karena kita berpikir itu pasti berkaitan dengan apa yang ada di lingkungan kita, situasi kita, dan seterusnya. Nah, menurut Profesor Kim, kemudian Perry, kemudian Huang, dan sebagainya, cara berpikir yang kontekstual itulah yang kemudian menjadi kunci utama dalam pendekatan indigenous psikologi. Contoh nanti teman-teman nanti penjelasannya juga bisa teman-teman baca secara lebih detail ini di naskah ilmiahnya Mas Hakim, ini dosen UNS gitu ya. Kita lihat misalnya, jika kemudian saya berikan ilustrasi ke teman-teman begitu ya, bayangkan bola dunia yang berada di hadapan Anda, ia kemudian bersinar dengan torehan-torehan warna hijau dan kelabu di beberapa bagian. Bola bumi ini terlihat memantulkan cahaya matahari yang indah di tengah ruang gelap alam semesta. Ya. Nah sekarang cobalah Anda merenungkan apakah Anda sebagai manusia yang tinggal di bumi dengan kondisi seperti apa adanya di sana, ataukah sebenarnya Anda tinggal di dalam dunia yang dikonstruksikan? Coba Anda pikirkan ya. Dengan ilustrasi tadi ada bola cahaya berwarna bola dunia berwarna hijau, kelabu, dan seterusnya. Sekarang Anda bayangkan apakah kita itu tinggal gitu ya di dalam dunia yang sekarang ini gitu ya, yang ada di hadapan Anda, yang ada di bentangan penglihatan Anda, ataukah kemudian kita tinggal pada dunia yang dikonstruksikan? Oke, tentu saja teman-teman, sesungguhnya kita berada dalam rentang kontekstualnya itu semacam itu gitu ya, sehingga tentu saja kita kemudian berpikir kontekstual gitu ya. Berpikir kontekstual itu ya kita dunia yang kita tinggali ini ya dunia yang kita lihat sehari-hari. Ada tetangga, ada rumah-rumah di sekitar kita, ada nyanyian burung gitu ya, atau kicauan burung dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kontekstual yang kita hadapi sehari-hari. Nah, dalam konteks itu tentu saja berpikir kontekstual itu menjadi penting. Dan inilah yang kemudian membedakan. Kalau kita coba lihat flashback sebentar gitu ya, hewan, tumbuhan itu tinggal di alam, mereka menerima apa adanya, lingkungan alamnya gitu ya. Mereka hidup dengan cara merespon setiap stimulus yang muncul dari lingkungan hidupnya. Jadi hewan, tumbuhan itu merespon stimulus-stimulus yang ada di dalam lingkungan hidupnya. Untuk bertahan hidup ya mereka kemudian menyesuaikan diri. Hewan dan tumbuhan tidak memiliki kesadaran untuk melakukan proses berpikir dan melakukan evaluasi, dan dia tidak memiliki intensitas untuk merespon dengan cara tertentu. Nah, respon hewan dan tumbuhan itu muncul secara otomatis sebagaimana yang digambarkan dalam hukum stimulus dan respon dalam pendekatan behavior gitu ya, dalam paradigma behavioristiknya Skinner misalnya di tahun 1960.
Jadi kalau teman-teman kemudian lihat misalnya ya hewan tidak akan bisa apa namanya melakukan proses berpikir bagaimana caranya misalnya agar lingkungan dia gitu ya, rumput-rumput yang menjadi bahan makannya dia itu tidak tergerus misalnya. Tumbuhan juga begitu. Tetapi tentu saja manusia itu memiliki cara merespon terhadap alam semesta yang berbeda dengan tumbuhan dan hewan. Manusia adalah makhluk yang tentu saja memiliki kesadaran yang memungkinkan tidak hanya mempersepsikan stimulus, tetapi juga melakukan evaluasi dan memiliki kemampuan untuk menentukan respon tertentu yang menurutnya efektif. Contoh misalnya, di Indonesia beberapa tempat misalnya pasti mengalami kebakaran hutan, misalnya di Riau gitu ya, Provinsi Riau. Sering sekali kemudian mengalami kebakaran hutan gitu. Respon hewan gitu ya, respon hewan itu pasti hanya akan meninggalkan, hanya akan lari dari hutan itu. Sementara tumbuhan tidak bisa melakukan itu. Tapi manusia responnya apa? Responnya pertama dia bisa lari, yang kedua dia bisa melakukan evaluasi tentang bagaimana cara mencegah agar hutan itu tidak terbakar. Jadi dia bisa menentukan cara-cara yang efektif seperti apa agar hutan itu tidak terbakar. Itulah manusia yang membedakan dengan hewan dan tumbuhan. Sekali lagi dalam contoh kebakaran hutan tadi, tumbuhan tidak bisa kemana-mana. Kalau hutan itu terbakar ya dia akan ikut terbakar. Hewan dia hanya bisa lari, responnya lari menghindari bahaya api itu. Sementara manusia memiliki banyak pilihan, lari karena sudah terbakar atau kemudian menentukan bagaimana caranya agar hutan tidak terbakar. Nah, dalam kesadaran itulah yang oleh Albert Bandura kita manusia ini disebut sebagai agensi. Gitu ya. Berkat agensi, manusia tidak hanya menerima kondisi lingkungan hidupnya sebagaimana apa adanya gitu ya, atau semata-mata hanya melakukan adaptasi terhadap lingkungan, melainkan juga mampu mengelola sumber daya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan hidupnya. Dalam konteks kebakaran hutan tadi misalnya, kita juga tidak tahu apakah itu hutan itu terbakar dengan sendirinya atau hutan itu dibakar oleh manusia. Gitu ya. Sehingga karena sebagai agensi dia bisa menentukan kepentingan saya apa. Oh, ternyata dia membakar hutan untuk memperluas lahan pemukiman misalnya. Dia membakar hutan untuk memperluas lahan pertanian misalnya. Atau kemudian dia menjaga hutan agar udaranya tetap terjaga, kebersihan udaranya tetap terjaga misalnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Nah, dalam konteks itu teman-teman, maka dalam perspektif perilaku transaksionalnya Bandura, gitu ya, manusia itu mampu menjalin hubungan timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Nah, ia kemudian melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus secara kreatif itu mengelola sumber daya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kenapa kemudian orang menambang perut bumi untuk mendapatkan minyak, untuk mendapatkan batu bara dan seterusnya? Itu adalah cara manusia merespon lingkungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, hubungan transaksional antara manusia dengan lingkungan ekologisnya ini memunculkan variasi cara berpikir dan berperilaku dari satu konteks ekologi dengan konteks ekologi lainnya. Dalam kasus hari ini, dalam contoh hari ini misalnya, kita beradaptasi gitu ya, manusia melakukan perilaku yang sifatnya transaksional dengan apa? Dalam konteks COVID misalnya, ya kita menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya,
sesungguhnya itu adalah bagian dari respon manusia dengan ekologi atau lingkungannya. Kita punya cara variasi berpikir gitu ya, bagaimana agar tidak tertular COVID. Kita punya perilaku untuk menghindar dari kerumunan agar tidak terkena COVID dan seterusnya. Maka dalam konteks itu, budaya itu kemudian dipahami sebagai seperangkat nilai kolektif yang berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku semua anggota komunitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama di dalam konteks ekologis tertentu, gitu ya. Sekali lagi ini definisinya Profesor Ujol Kim Berry, gitu ya, yang mengatakan bahwa budaya itu adalah seperangkat nilai kolektif yang berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku semua anggota komunitas dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam konteks ekologis tertentu. Maka dengan begitu, teman-teman sekalian, misalnya gambar di samping ya, bagaimana kemudian manusia merespon kemajuannya, dia melihat alam di sana, ada juga kemudian perahu-perahu di sana, kapal-kapal di sana misalnya, itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita sebagai manusia itu melakukan respon terhadap lingkungan sosialnya. Dan budaya dalam titik ini tentu saja adalah nilai kolektif yang berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku. Sehingga kebudayaan kita dengan kebudayaan negara yang berbeda, itu tentu saja respon terhadap lingkungannya itu bisa juga berbeda. Oke. Nah, tata nilai kultural itu memiliki fungsi sebagai kerangka kerja dasar mental manusia. Ini atau disebut sebagai mental framework, ini yang disampaikan oleh Hong tahun 2009, bahwa nilai-nilai kebudayaan kita gitu ya, itu melekat sebagai kerangka dasar mentalitas kita. Itu kenapa gitu ya, kalau di dalam konteks relasi antar budaya misalnya, kenapa kita kadang-kadang muncul stereotip orang Jawa itu begini, kemudian orang Sunda itu begini, orang Batak itu begini, dan seterusnya. Itu adalah kerangka kerja mental yang ditumbuhkan gitu ya, yang ditumbuhkan dalam konteks kebudayaan. Nah, pemahaman atas proses-proses mental itu tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan kita, gitu ya, dari konteks kebudayaannya. Ini yang menurut Bandura. Maka sebagai contoh misalnya bahwa sebuah stimulus yang sama itu tidak kemudian lantas diikuti, gitu ya, atau direspon dengan respon yang sama pula. Artinya sebuah stimulus yang sama bisa direspon dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Contoh misalnya, sebuah stimulus objektif berupa secari kain merah putih gitu ya. Kain merah putih akan dimaknai secara berbeda oleh orang Indonesia dengan orang Afrika sana atau orang Australia misalnya. Contoh begitu ya. Apabila Anda membakar kain berwarna merah putih itu, Anda menginjak-injak kain berwarna merah putih itu di tengah pasar Beringharjo gitu ya, kemudian Anda pasti akan dilihat oleh orang, Anda akan difoto, diviralkan begitu ya, kemudian termasuk misalnya polisi di sana gitu ya, maka Anda akan dicaci maki, Anda akan dihujat, dan bisa jadi Anda akan memperoleh respon hukum secara lebih lanjut. Anda akan dipolisikan gitu ya. Tetapi jika Anda misalnya melakukan hal yang sama, menginjak-injak kain merah putih di perkampungan aborigin sana atau di perkampungan Afrika sana misalnya, mungkin pasti reaksinya akan berbeda. Stimulusnya apa? Stimulusnya adalah kain berwarna merah putih itu, tapi konteksnya apa? Konteksnya Anda berada di Indonesia. Ketika Anda berada di Indonesia, orang melihat Anda menginjak-injak kain merah putih itu, maka akan ada masalah hukum terhadap Anda. Tapi kalau kemudian konteksnya berbeda, bisa jadi Anda tidak akan memperoleh masalah hukum di sana. Karena budayanya berbeda, konteksnya berbeda. Cara menghormati kain berwarna merah dan putih itu juga berbeda.
gitu ya. Sehingga teman-teman, sebuah perilaku itu tidak cukup hanya dipahami berdasarkan stimulus yang mendahulunya, melainkan harus kita pahami melalui kerangka nilai kultural individu yang terpapar oleh stimulus itu. Sekali lagi, bahwa perilaku itu tidak hanya ditentukan oleh stimulus, gitu ya. Perilaku tidak hanya ditentukan oleh stimulus, tetapi nilai kultural yang mendasari individu, di mana individu itu tumbuh dan berkembang di dalam kebudayaan. Maka memahami perilaku secara kontekstual inilah yang lagi-lagi menjadi bagian dari epistemologinya psikologi indigenous. Sekali lagi, memahami perilaku dalam konteks kontekstualnya, gitu ya. Memahami perilaku secara kontekstual itu menjadi landasan epistemologi psikologi indigenous. Kim ini mengatakan bahwa interaksi antara pendekatan kultural dan psikologis setidaknya melahirkan 3 perspektif. Jadi hubungan antara disiplin budaya, kerangka budaya dengan ilmu psikologi itu melahirkan 3 pendekatan. Yang pertama adalah perspektif universalis yang direpresentasikan oleh ilmu psikologi lintas budaya atau cross cultural psikologi. Ini yang dalam konteks ini tadi psikologi mainstream yang kemudian didorongkan untuk disebar ke berbagai konteks kebudayaan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Yang kedua adalah konteks perspektif kontekstualis misalnya. Ini yang direpresentasikan oleh psikologi budaya. Nah, psikologi indigenous ini adalah menggunakan perspektif integrasi. Jadi mengintegrasikan antara perspektif universalis dengan perspektif kontekstualis. Psikologi indigenous dengan model atau perspektif integrasionis ini gitu ya, itu kemudian mendorong munculnya apa yang disebut sebagai psikologi global, gitu ya, atau global psikologi. Kita lihat bagaimana ketiga perspektif ini bekerja. Perspektif universalisme dalam psikologi lintas budaya ini begini. Jadi psikologi mainstream ini kemudian didorong untuk dicari konteksnya begitu ya, dicari apakah ini relevan, apakah ini juga bekerja dalam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda gitu ya, maka akan ditelitikan pada masyarakat 1, masyarakat 2, masyarakat 3 dan seterusnya. Sehingga modelnya yang kemudian dicari adalah model-model berupa penyesuaian-penyesuaian. Kalau misalnya di barat yang disebut kebahagiaan itu adalah A misalnya, maka bisa jadi pada masyarakat lian 1 kebahagiaan itu bisa A+ atau A- misalnya. Sehingga ada penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi. Nah, yang kedua ini adalah perspektif kontekstualisme psikologi budaya. Ada psikologi kultural 1, psikologi kultural 2, psikologi kultural 3. Ini dipahami secara terpisah-pisah. Dalam konteks psikologi indigenous kemudian mengintegrasikan antara psikologi mainstream dalam perspektif lintas budaya dan psikologi budaya, sehingga melahirkan indigenous psikologi 1, indigenous psikologi 2, indigenous psikologi 3, 4 dan seterusnya yang berasal dari konteks kebudayaan yang berbeda-beda itu didorong menjadi global psikologi. Gitu ya. Jadi indigenous psikologi itu pendekatan yang berupaya untuk mengakomodasi gitu ya, baik aspek partikularitas kebudayaan maupun aspek universalitas dari perilaku manusia. Sekali lagi, indigenous psikologi itu mengakomodasi keduanya, partikularitas kebudayaan yang berbeda-beda itu, tetapi juga universalitas manusia. Hak-hak yang sama dalam konteks manusia, kemudian juga sifat humanismenya kemanusiaan itu kemudian diakomodasi di dalam ilmu psikologi indigenous.
ini yang berbeda dengan universalitas ala psikologi mainstream gitu ya, yang kemudian mengandung bias etnosentrisme dan terlalu terhegemoni oleh pandangan-pandangan hidup atau world view-nya sekelompok kecil orang barat kulit putih gitu ya, yang kemudian dan kelas menengah. Anda tahu bahwa psikoanalisis misalnya oleh Freud ini dirumuskan pada orang-orang barat, komunitas-komunitas barat, terutama di kelas menengah, orang-orang kaya begitu ya, terdidik, kelas menengah atas dan seterusnya. Dan biasnya di situ. Tapi dalam konteks psikologi budaya nanti kita bisa lihat bahwa ya sesungguhnya setiap komunitas pasti akan memiliki kematangan tertentu, memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, dalam konteks psikologi global yang kemudian dicita-citakan adalah merupakan representasi akumulasi aspek-aspek kesamaan dari studi-studi indigenous psikologi di berbagai kebudayaan, gitu ya, di berbagai konteks, di berbagai budaya, yang masing-masing kemudian bersifat saling melengkapi dan berada pada posisi yang egaliter, sehingga tidak ada istilah mainstream, tidak ada istilah terpinggir dan sebagainya. Dengan kacamata indigenous seperti di pertemuan kita kemarin, kita bisa mengatakan bahwa psikologinya Amerika itu ya indigenous-nya Amerika. Psikologinya Eropa itu ya indigenous-nya Eropa. Psikologinya Perancis yaitu ya indigenous-nya Perancis dan seterusnya. Nah, mencermati itu teman-teman sekalian, maka indigenous psikologi itu didefinisikan oleh Profesor Ochol Kim dan kawan-kawan bahwa psikologi yang berasal dari orang lokal, dikembangkan oleh orang lokal, dan digunakan untuk kepentingan orang lokal. Ini kayak terminologi demokrasi begitu ya. Jadi psikologi indigenous itu berasal dari orang lokal, dikembangkan oleh orang lokal, dan digunakan untuk kepentingan orang lokal. Maka walaupun kemudian orientasinya diarahkan untuk kepentingan orang lokal, tetapi memiliki sisi lain yaitu membangun apa yang disebut sebagai psikologi global. Ini menurut Enrich gitu ya, meskipun digunakan digarap bersumber dari kebudayaan lokal, tapi punya tujuan untuk membangun psikologi global. Gitu ya. Karena itu sekali lagi tadi menurut Wang bahwa yang mainstream itu psikologi yang mainstream yang sekarang ada ini entah apapun ya, behavioristik, kognitif dan sebagainya, ini kemudian bisa kita posisikan sebagai indigenous-nya orang-orang barat. Gitu ya. Oke. Nah, dalam konteks itu teman-teman, maka psikologi indigenous secara terstruktur itu kemudian didefinisikan sebagai studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental manusia. Ingat ya, studi ilmiah mengenai perilaku dan proses mental. Ini definisinya psikologi gitu ya. Dalam konteks psikologi indigenous, psikologi itu kemudian bersifat indigenous, tidak diambil dari area lain, tidak dan kemudian diperuntukkan untuk masyarakat yang menjadi subjek penelitiannya. Nah, pendekatan ini mendukung pernyataan yang mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan suatu masyarakat itu dibingkai secara kontekstual. Yang memahami kebudayaan saya, gitu ya, tentu saja kemudian adalah saya secara substantif, gitu ya. Meskipun nanti ada orang luar yang datang itu untuk melakukan sistematisasi, itu hal yang biasa misalnya. Untuk itu, teori, konsep, dan metode pada psikologi indigenous itu dikembangkan dengan mengadaptasi konteks pada fenomena psikologis. Tujuannya adalah dari pendekatan psikologis indigenous adalah untuk menciptakan keilmuan psikologi yang sistematis, komprehensif, universal secara teori, dan dapat dibuktikan secara empirik. Kenapa demikian? Karena ada cukup banyak misalnya kepercayaan dan sebagainya yang tidak bisa dibuktikan secara empirik misalnya.
Maka teman-teman, dalam konteks ini, psikologi indigenous ini mempertanyakan konsep universalitas pada teori psikologi saat ini dan berusaha untuk membangun keilmuan psikologi yang universal atau global gitu ya, dalam konteks sosial, budaya, dan ekologinya. Gitu ya. Maka sekali lagi bahwa kita yang berada di dalam kebudayaan kita sesungguhnya lebih menguasai gitu ya, lebih menguasai apa yang kita alami sehari-hari. Pengamat yang dari luar datang itu hanya mengamati permukaan-permukaan saja. Meskipun mereka melakukan sistematisasi, maka kalau kita yang berada di dalam kebudayaan melakukan upaya sistematisasi yang sama, tentu saja hasilnya bisa jadi menjadi lebih baik gitu ya. Nah, dalam kerangka itu teman-teman, maka karena ada psikologi global tadi ya, menurut Profesor Huang gitu ya, bahwa yang psikologi mainstream hari ini dengan kacamata psikologi indigenous itu bisa kita tempatkan bahwa psikologi mainstream itu ya psikologi indigenous-nya orang-orang barat. Karena itu ada terminologi apa yang disebut sebagai Eastern Indigenous Psychology. Eastern Indigenous Psychology ini konsep yang tepat untuk menggambarkan perbedaan aplikasi psikologi sesuai dengan konteks kebudayaan dan setting Indonesia atau Asia dengan psikologi barat misalnya. Jadi Eastern Indigenous Psychology sekali lagi merupakan konsep yang tepat untuk menggambarkan perbedaan aplikasi psikologi sesuai dengan konteks sosial budaya dan setting di Indonesia atau Asia dibandingkan dengan psikologi barat. Maka muncul kemudian istilah Western Psychology, Western Indigenous Psychology. Ya, psikologi barat yang dikembangkan berbasis pada penelitian-penelitian dengan konteks barat sehingga juga merupakan indigenous psychology atau disebut sebagai Western Indigenous Psychology. Dan dalam kerangka itu teman-teman sekalian, maka psikologi mainstream yang kita pelajari yang berasal dari Amerika itu kemudian juga bisa kita sebut sebagai Native American Psychology. Ini Profesor Rainer, dia Presiden International Union of Psychological Science gitu ya, mengatakan bahwa psikologi barat itu juga indigenous-nya barat. Dia mengatakan apabila Anda menyebut psikologi timur dengan indigenous psikologi gitu ya, ketika orang barat itu mengatakan bahwa psikologinya kita itu sebagai indigenous psikologi dan mengatakan tidak bisa menerapkan semua hasil penelitian dan konsep psikologi barat untuk konteks perilaku di Indonesia dan Asia karena merupakan hasil penelitian atau pemikiran dalam konteks budaya dan setting barat. Apakah penelitian, pemikiran, dan konteks barat bukan berarti juga merupakan indigenous psikologi? Karena itu kemudian ada istilah yang mengatakan Native American Psychology. Saya kira itu teman-teman sekalian bahasan kita berkenaan dengan psikologi indigenous. Tentu saja ini masih berkaitan dengan konsep dasarnya. Semoga teman-teman bisa memahami konsep dasar bahwa psikologi indigenous itu pasti kita berpikir dalam konteks kontekstualnya. Berpikir secara kontekstual itu menjadi landasan dari epistemologi psikologi indigenous. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa teman-teman ajukan di kolom komentar. Karena itu siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Nanti kita akan bahas satu persatu di kolom komentar atau nanti kita akan bahas di pertemuan melalui Google Meeting di kelas kita. Terima kasih. Silahkan dipelajari teman-teman dan salam.